Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puspasari dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3A dengan NIM 42020050009. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film dokumenter yang berjudul The Great Hack yang disutradarai oleh Karim Amer dan Jehan Nojain. Tokoh-tokoh sentral yang disorot di film ini diantaranya David Carroll, seorang profesor di Parsons School of Design; Brittany Kaiser, seorang mantan direktur pengembangan bisnis CA; dan Carol Cadwallader, seorang jurnalis investigasi asal Inggris. Film The Great Hack ini berkaitan dengan sosial media. Membahas tentang sosial media, hampir semua dari kita pasti pernah mengalami keadaan di mana iklan-iklan yang muncul di beranda media sosial kita secara kebetulan, sesuai dengan apa yang sedang kita minati. Misalnya saat kita sedang tertarik dengan K-pop, iklan-iklan dan video-video yang muncul pasti terdapat unsur-unsur Koreanya, karena K-pop berasal dari Korea. Atau ketika kita baru merasa ingin berbelanja sesuatu, pasti sesuatu itu muncul dalam bentuk iklan. Jika kalian berpikir fenomena itu hanyalah sebuah kebetulan atau bahkan berkaitan dengan hal-hal berbau supranatural, lebih baik kamu buang jauh-jauh deh pemikiran itu, karena fenomena itu ternyata dapat dijelaskan dengan sains dan kenyataannya ada campur tangan manusia di dalamnya. Setiap tombol like yang kamu pencet di medsos, browsing history di ponsel dan laptop kamu, berita yang kamu baca, juga aplikasi yang kamu unduh akan terekam dan dipakai untuk melakukan profiling atau membaca karakter kamu. Dari aktivitas di internet tersebut, mesin profiling akan memberi kamu iklan yang cocok sama hobi dan ketertarikan kamu, juga informasi yang sesuai dengan pandangan kamu. Itulah mengapa fenomena secara kebetulan itu muncul, karena mesin profiling mencari dan mengambil data-data privasi kita untuk mengetahui bagaimana karakter kita. Kembali ke film The Great Hack. Film The Great Hack berpusat pada kronologi dan pengusutan sebuah kasus dugaan penyalahgunaan data pengguna media sosial. Cambridge Analytica, yang selanjutnya akan disebut CA, sebuah perusahaan pengolah big data asal Inggris, diduga telah mengambil dan mempergunakan data pengguna internet tanpa izin. David Carroll adalah seorang profesor yang menggugat Cambridge Analytica untuk meminta data-data yang telah diambil kembali. David Carroll sudah lama memiliki kepedulian terhadap penyalahgunaan data dan informasi. David Carroll berpikir, bila saat ini seorang pengguna internet memiliki 5.000 titik data, maka di saat putrinya berusia 18 tahun, tiap orang akan memiliki 7.000 titik data. Ini pelanggaran privasi yang sangat besar. Seseorang tanpa sadar diambil data pribadinya, direkam, dilajak, dan dipetakan cara hidupnya. Apa yang dipikirkan David Carroll menjadi nyata ketika ia mengetahui jalannya kampanye pada pemilihan umum di Amerika tahun 2016 silam. Demi memenangkan pemilu, Donald Trump membuat tim kampanye yang menciptakan proyek Alamo dan menghabiskan $1 juta per hari hanya untuk satu proyek ini. Di dalam proyek Alamo, ada orang-orang dari Facebook, YouTube, Google, dan Cambridge Analytica. Taktik kampanye mereka adalah mengirimkan pesan yang dipersonalisasi. Artinya, materi kampanye yang diterima setiap orang disesuaikan dengan kepribadian orang tersebut. Dapat kita ketahui, di film dokumenter ini menceritakan sebuah perusahaan yang besar yang memiliki data-data kita, informasi tentang kita. Mereka berusaha mengendalikan dan mengontrol kita lewat sosial media, lewat internet, karena mereka tahu apa yang kita pikirkan dan inginkan. Dan itu semua mereka baca melalui data-data pribadi kita. Awalnya, Cambridge Analytica meminta informasi pengguna Facebook untuk kebutuhan penelitian akademik. Salah satu cara kerja pemanfaatan informasi Facebook dengan menganalisis nama, lokasi, jenis kelamin, dan hal-hal yang disukai pengguna.
Skandal Cambridge Analytica ini kemudian menyeret Facebook ke dalam pusaran masalah. Tuduhan utamanya bahwa Facebook tidak bisa menjaga kerahasiaan data pengguna. Bos Facebook, yaitu Mark Zuckerberg, dipanggil ke Kongres Amerika untuk menjelaskan perkara ini. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai data pengguna memang menjadi perusahaan bernilai tinggi, bahkan melebihi perusahaan minyak. Mereka mengambil datamu, kemudian mengontrolmu. Yaitu tadi beberapa fakta yang terungkap dalam film The Great Hack. Untuk lebih dalamnya lagi, kalian harus nonton filmnya sendiri. Dijamin lebih seru karena banyak fakta-fakta baru yang akan kita ketahui. Dan dari beberapa uraian-uraian pembahasan tadi, sebenarnya penyebaran hoaks dan informasi yang dimanipulasi demi kepentingan tertentu tak cuma beredar di medsos, terutama Facebook, tapi juga di WhatsApp yang notabene juga milik Facebook. Jadi, apakah itu artinya kita mesti tidak pakai internet? Tentu tidak. Yang perlu kita lakukan adalah tanyakan pada diri kita sendiri tiap kali buka internet, main medsos, dan baca berita, apakah ada orang lain yang sedang mempengaruhi pikiran dan pilihan kita? Mungkinkah kita lagi dimanipulasi? Kalau memang kita tidak dapat mencegah data kita diambil oleh pihak-pihak tertentu, setidaknya kita harus memastikan bahwa kita tidak bisa dikendalikan oleh teknologi yang kita pakai. Kitalah yang seharusnya memegang kendali. Jadi, pastikan apapun yang kita lakukan didasarkan pada kesadaran dan pertimbangan kita sendiri, bukan dari pengaruh konten-konten yang tak henti-hentinya membombardir pikiran kita melalui gadget yang setiap saat tak bisa lepas dari genggaman kita. Ya, itu tadi sedikit pembahasan tentang film The Great Hack. Untuk kelanjutannya silahkan menonton film The Great Hack secara keseluruhan. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.